kenapa saya katakan bahwa auto chartis sangat layak untuk dipakai dan bisa untuk peluang penghasilan bagi teman-teman yang bergabung di GK Invest, karena ini adalah fasilitas gratis. Seperti ini ada statistik kinerja yang mana setiap sinyal yang dikeluarkan oleh auto chartis itu punya probabilitas yang jelas. Ini contohnya ya di statistik kinerja. Misalkan begitu keluar yang namanya pattern ascending triangle gitu ya. Totalnya yang keluar itu 525 pattern pola ya. Yang terkoreksi atau yang benar itu 355. Artinya 68% sinyal yang keluar itu benar terjadi. Harus MT5 ya. Ini Pak Rahman harus MT5. Biar Pak Rahman juga bisa saya ajari bagaimana cara membuat robot trading sendiri. Bagaimana menggunakan robot, bagaimana tes robot, ataupun pakai manual dengan MT5 booster dengan auto chartis di MetaTrader 5. Ya, kalau MetaTrader 4 nggak bisa dipasang di situ. Nah, ini transparansinya dari probabilitas atau statistik kinerja dari sinyal-sinyal yang keluar di auto chartis. Kalau kita mau nurutin, wah saya yang mau 70% ke atas saja yang saya ikutin. Nah, monggo, ini ada 78% ini. Invest head and shoulders. Nah, ini pola yang sangat probabilitasnya paling tinggi. Invest head and shoulder. Tapi jarang keluarnya. Gitu. Yang paling sering keluarnya adalah channel up ini. Nah, 1000 lebih ini yang benar sekian 72%. Bagus sekali. Nah, di masing-masing simbol juga ada statistiknya sangat jelas dan transparan. Jurnalnya ya Bapak Ibu, kalau trading ada jurnal seperti itu jelas. Nah, jadi trading itu hanya tidak sekedar ngawur-ngawuran, buktinya ada. Nah, statistik atau data atau sejarah seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah metode yang dipakai oleh para leluhur ilmuwan kita. Ilmuwan manapun jika ingin menemukan suatu teori baru, pasti dia akan belajar dari statistik yang sebelumnya, data-data yang sebelumnya. Nggih, Pak, tertarik banget dengan auto chartisnya. Monggo, saya siap untuk kasih edukasi sampai bisa ya, Pak Rahman. Oke, jadi inilah Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak memakai auto chartis. Bayangkan ya, ini. Misalkan sekedar pola untuk candlestick saja. Seberapa banyak yang harus kita hafalkan? Candlestick ya, ini saya tunjukkan bagaimana candlestick itu. Kita ngapalin kayak gini ya, enggak rasanya enggak banget lah. Ya. Nah, ini pola pattern aja seperti ini, ya, seperti ini trendline itu. Pusing ya? Nah, ini pola candlestick. Nah, ini gampang kalau dua aja gini. The bearish harami dan bullish harami. Menandakan ini untuk turun, yang kanan ini untuk naik ya, untuk bullish. Nah, ini ada lagi seperti ini, ada 3 star, ada 2 black, ada window falling. Nah, kok cuman 4 ya, 8. Nah, gampang kalau 8 ngapalinnya. Ya, kalau ini sudah langsung memutih semua rambutnya ini. Sudah putih, tambah putih ya. Terus, nah kalau seperti ini tambah lagi. Wah, ini ada berapa juga. Pusing ya. Nah, di auto chartis itu tinggal kita nunggu aja nanti ada pola yang keluar dari masing-masing candlestick atau pattern ataupun super resisten itu kita tinggal ngikutin aja. Itu enaknya. Ya.
Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Sutardi ada pertanyaan? Panas ya Pak Sutardi? Oke, setelah auto chartis, nah, ada lagi yang namanya MT5 booster. MT5 booster tuh apa sih yang paling populer saya pakai? Ya, saya lebih sering pakai itu indikator yang nggak berubah-ubah ya. Indikator apa yang tidak berubah-ubah dalam sehari? Ya. Indikator pivot. Nah, biasanya saya pakai pivot itu begini. Pakai pivotnya weekly. Ini saya hapus ya. M5 booster nanti bisa di ini ada candle countdown juga. Ini saya hapus. Kalau sudah M5 boosternya terpasang seperti ini, nih ada tulisan GKM Price Pivot, tinggal klik aja 2 kali. Yang pakai weekly atau daily. Kalau saya pakai 2 ya. Pertama weekly, yang kedua adalah Pak Yoyo, ya. share screen-nya nggak nampak. Oh iya, belum tak ubah. Oke. Ini Terima maksud kasih saya. Pak Yoyo. Sama-sama, saya terima kasih diingatkan. Jadi ini pakai H1 nih ya. Oke, H4. Saya pivotnya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, pivot yang baru saya pasang ini saya weekly, terus warnanya saya putihkan semua gini, biasanya biar enak melihatnya. Nah, kita nanti nunggu penembusan ya, harga penembusan di hari-hari sebelumnya, kemudian itu untuk menentukan hari ini itu kira-kira mau menuju kemana. Nah, yang putih ini adalah weekly. Nah, biasanya bisa dilihat tuh di A1, H4 itu bisa kelihatan jelas. Kita lihat untuk show period separator ini ya, biar terlihat hari kemarin itu seperti apa. Nah, ini pivot 1, 2, 3, 4 kali ini di Euro USD memantul di area pivot. Nah, ini kenapa cukup untuk pivot ini. Ini adanya di MT5 booster yang disiapkan oleh GKM Best untuk membantu Bapak Ibu. Pivot itu rumusnya ya kalau kalkulator sih bisa aja ya, harga penutupan kemarin, harga pembukaan kemarin, harga tertinggi kemarin, harga terendah kemarin itu asal usulnya dari pivot. Kalau weekly berarti pembagian dari minggu kemarin, dari harga terendah, harga tertinggi, harga pembukaan, penutupnya. Ya, dibagi kalau 4 faktornya dibagi 4 gitu. Nanti keluar ada rumusnya ya, saya nggak hafal. Nah, di sini kita nggak perlu ngitung kalkulator pakai kalkulator ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Nah, tinggal ngikutin saja. Biar bersih. Nah, tinggal ngikutin seperti ini.
Ini kan mantul 3 kali ya. Nah, ini belum ada tanda-tanda penembusan. Kalau misalkan di H1 kita lihat aja di M1 ataupun M5 begitu. Ya, yang bisa dilihat atau ditarik-tarik untuk Fibonacci-nya untuk dilihat pullback-nya. Jadi kalau misalkan ini sudah kelihatan mantul terus di sini, kita bisa buy di area retrace, misalkan retrace-nya di 50% begitu, kita buy dengan SL-nya kan di bawah pivot. Kalau ternyata nembus pivot ke bawah, ya udah kita harus close. Resiko terbesarnya di situ. Targetnya di R1, target pertama, target keduanya di R2. Tapi ingat, ini adalah weekly. Kita perlu juga untuk melihat yang daily-nya, biar agak, nah seperti ini. Kalau daily-nya lebih pendek ya, tergantung dari struktur pemodalan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya struktur pemodalan yang banyak, ya seperti itu Pak. Itu kalau Pak Ardian ya, kalau 2-3 faktor ya, kan ada yang pivot itu ada 4 faktor ya. Ada juga teori klasik dan lain sebagainya. Oke, sudah ada yang tahu tentang pivot ya. Nah, ini kita tinggal pakai aja seperti ini. Nah, ini juga di pivot daily juga mantul. Kalau di H1, nah seperti ini. Kelihatan sekali support dan resistennya ya. Kalau andaikan tadi kita beli di sini, sudah tersentuh R1 di daily-nya. Biasanya kalau saya pivot itu nunggu penembusan ya. Jadi kalau ini ada 3 hari yang lalu. Nah, 3 hari yang lalu itu ada harga yang menembus pivot weekly. Nah, biasanya seperti ini. Terus saya nunggu retrace-nya, ketika pullback saya biasanya buy di sini. Ya, di kisaran ini buy seperti ini. Nah, ini kan lumayan untungnya dapat 600 poin seperti ini. Nah, nanti nunggu juga misalkan dia ada penembusan mana. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kurang bagus sih kalau untuk saya ya. Kurang bagus nunggu dia mendekati R1 weekly atau menuju pivot lagi ada penembusan atau enggaknya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang pendek-pendek, transaksi pendek gitu yang daily aja, bisa seperti ini ya, dari bawah ini kelihatan nembus kan. Nah, ini nembus pivot yang daily ini, nah, biasanya bisa buy di sini. Nunggu yang namanya retrace atau pullback-nya. Ini kan sudah ada pullback nih, ada putih ini, ada candle turun 1. Nah, dia 50% dari sini bisa buy di sini dan target pertama di R1 sudah selesai hari ini tadi. Nah, ini ada lagi 2 lagi. Sudah sekali aja, nggak usah serakah. Itu seterusnya. Ada pertanyaan? Oke, itu yang sering saya pakai ya. Ini juga ada high-low, ada mana ini? Ada auto risk kalkulator juga ada ini. Auto chartis ini ada risk kalkulator ini. Kalau di dalam chart yang kita masukkan chart ya. Dimana kita bisa membatasi resiko berapa persennya. Di sini bisa pasang persen, bisa pasang lotnya juga. Jadi kira-kira di setiap transaksi itu kita bisa mengukur kira-kira resiko terbesar yang bisa kita pakai itu berapa. Ini bisa lebih leluasa privat ya untuk atau chartis risk kalkulator. Kalau Bapak Ibu sudah jadi member GK Invest, monggo jadwalkan privat saja. Kalaupun Bapak Ibu belum jadi member tapi punya niatan yang serius untuk bergabung, silahkan juga privat, buktikan dengan akun-akun demo apa yang kita edukasikan. Setelah itu bisa kalau sudah yakin baru memakai akun real. Jadi ketika masuk GK Invest, kemudian sudah dapatkan login, auto chartis dan trading sentral begitu, ikutin dulu pakai demo.
Kalau dari 10 transaksi kira-kira kok jelek, jangan di akun real dulu, cari metode yang tepat dulu untuk Bapak Ibu ikutin. Siap Pak Randy, terima kasih. Pengundangnya siapa Pak Randy? Pak Randy, boleh deh. Pak, saya buka akun real ya, Pak Willy. Ya, Pak Willy yang sekarang sedang ikut ini, Pak Randy tolong dibantu untuk buka akun besok ya. Oke, nanti saya akan pandu privatnya dan juga bagaimana kalau pengen pakai robot juga bisa saya pandu sampai bisa ya. Oke, waktunya sudah hampir habis Bapak Ibu. MT5 booster sudah, manual versus robotik banyak sangat. Untuk download tadi sudah ya Bapak Ibu, bisa. Oke, ini saya share screen. Downloadnya robot di sini ya Bapak Ibu, step.center, www.step.center. Nanti di sidebar kanan tengah itu bisa di-download. Robot itu untuk apa saja sih? Bisa otomatis beli, bisa otomatis beli terus. Misalkan nih trennya sekarang nih, ya, ini penampakannya seperti ini robotnya itu. Nah, misalkan nih sekarang Bapak Ibu ada fundamental bahwa Euro USD akan turun terus, maka Bapak Ibu bisa sell ini auto sell begitu. Jadi ketika robot itu close, dia akan sell lagi. Ketika ternyata naik, dia sell lagi. Bisa ditumpuk, bisa averaging atau dan dia sell lagi. Begitu balik, maka akan clear all, dan clearnya itu tidak dengan target yang baku, tetapi punya target unlimited gain. Jadi bisa tak terbatas dengan trailing ya, dengan trailing. Trailingnya tidak cuma satu ya. Ada beberapa transaksi itu bisa langsung di trailing semua. Ini linknya bisa Bapak Ibu download di sana ya. Terus ada form permintaan password juga. Nanti di sana boleh dicoba demo dulu ya, bisa difoto. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Tiap siang bisa di privat. Bisa aja kalau nggak ada jadwal ya. Yang mau pertanyaan langsung di chat Zoom aja loh. Jangan malu-malu kok sampai chat WA. Jangan malu-malu ya. Bapak Ibu, banyak sekali gaya trading yang mana apapun gayanya, itu yang penting adalah bagaimana pengelolaan risikonya. Hari Senin kemarin saya sudah sampaikan bagaimana money dan risk trade management ini, money risk trade management. Tiap Senin juga akan saya sampaikan lagi dengan tambahan-tambahan materi yang lebih menarik lagi. Bagaimana money management itu, bagaimana risk management itu, bagaimana trade management itu, dan strategi-strategi yang simple dulu, yang mudah dipahami, yang bisa dilakukan secara berulang-ulang ya. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti itu semua, agak bergaya dikit gitu,
Misalkan dengan sistem averaging, nah seperti ini. Nah, robot yang saya bagikan itu support seperti ini. Misalkan sel di sini naik ternyata, sel di sini naik lagi, sel di sini naik lagi, sel di sini naik lagi. Nah, ketika turun bisa clear all di titik ini, dan ini pun bisa clear all-nya di titik bawahnya lagi, bisa di bawahnya lagi, bisa tak terhingga. Karena di setiap profit all-nya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi itu bisa di trailing secara bersamaan. Kita invest itu 0,1 Pak ya. Kalau 0,1 itu tidak diregulasi oleh pemerintah Indonesia. Ya, hati-hati. Terus Bapak Ibu kalau transfer juga hati-hati, harus menuju ke atas nama PT. Jangan personal, jangan nama orang. Misalkan nanti suruh transfer namanya siapa? Mario Alexander, wes jangan gelem. Jangan mau ya. Mau tanya Pak, kalau pakai robot trading profitnya per bulan bisa sampai berapa persen Pak? Bisa sampai berapa persen? Berarti kan maksimal ya. Oke deh, saya lihatin strategi tester rekaman kinerja robot dalam 16 bulan terakhir ya. Oke, ini salah satu contohnya robot. Oke. Ini saya pasang dari 2019 sampai tanggal sekarang 29. Modalnya 10.000. Ini saya gaspol ya, istilahnya dengan robot ini maksimalnya seperti apa sih kinerjanya ya. Ini rekaman 16 bulan terakhir. Ini saya lambatin seperti ini kalau lambat. Oke, saya ulang ya biar bisa ngelihat. Ya, ini robot saya namakan robot sembarang ya, yang namanya robot pun juga mau buat sendiri aja. Namanya JOS EX. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tak ajarin pakai robot ini, tulis saja Agung Robot, Abot gitu ya. Jangan Agung Robot, disingkat Abot lah ya. Pak Agung Sugiarto. Pengundangnya siapa Pak? Dari kota mana? Downloadnya ada di Step Center itu tadi Pak. Di samping kanan kan ada tulisan download robot tuh. Ini nanti kalau Bapak Ibu ini hanya tool trading aja. Kalau Bapak Ibu mau cara membuat sendiri nanti hari Jumat ya. Hari Jumat hadir, nanti kita praktek langsung membuat robot trading sendiri. Bapak Ibu siapkan laptopnya, nanti handphonenya di samping untuk Zoom, laptopnya untuk praktek langsung. Atau bisa dua-duanya pakai laptop tok juga bisa kan, Zoom sama MetaTrader juga bisa dipasang di situ. Hari Jumat, jangan lupa kita akan praktek langsung, dan di hari Jumat itu live trading robotik. Live trading robotik. Nah, namanya siapa sih Pak ini kok angkanya 7885 kok pakai nomor handphone saya ini? Yang tanya bagaimana cara download EA? Namanya siapa? Pak Sigit. Pengundangnya siapa Pak Sigit? Dari kota mana? Siapa Agung? Nah, selang langsung hubungi Pak Willy ya Pak Agung. Dari Kabupaten Kudus ini. Wah, apa kabar Kudus? Kudus zona merah nggak ini? Ini saya tunjukkan ya Pak Agung tentang rekaman 16 bulan terakhir. Saya start, mari kita lihat. Oke Pak Doni ya, ada yang bisa ditanyakan Pak Doni? Sambil kita lihat cara kinerja robot ini. Iya Pak Doni, suaranya jelas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Jelas Pak, Sudah ada yang mau ditanyakan? Gini, pengalaman saya itu pernah saya itu pakai robot di situ. Saya pernah beli robot. Kadang robot itu analisanya itu juga keliru gitu, Pak. Terus setelah keliru,
apakah kita bisa mengontrol robot itu, misalkan sudah keliru dari analisa bisa kita tutup, cut posisi, atau sudah auto trading tidak bisa kita kontrol di situ, Pak? Oke, luar biasa pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Ya, sementara itu aja dulu. Sementara Oke, itu sip. dulu, ya. Terima kasih, Pak Doni. Ini kita sambil ngelihat ini ya, rekaman kinerja robot setahun terakhir ya. Ini. Oke, siap. Ini memang keadaannya transaksinya masih rugi dulu nih awal-awal bulan ini ya. Ini bisa dilihat di screenshot. Begini, Pak Doni dan semuanya saya yakin juga ada pertanyaan yang sama, cuman nggak pas nggak eling aja. Sekarang Pak Doni mengingatkan seperti itu. Sebuah produk teknologi, sebuah produk teknologi apapun itu pasti punya siklus. Wah, sekarang ini tren lagi handphone Nokia begitu. Siapapun handphone sejuta umat tuh Nokia. Kemudian ludes tanpa terdengar sama sekali. Wartel di setiap sudut dulu ada, kemudian ludes sama sekali. Setiap hasil-hasil produk teknologi itu punya masanya, punya siklusnya, Pak. Jangankan kita hanya untuk menghentikan robot itu atau mengubah cara menganalisa robot itu ataupun mengubah lotnya ataupun mengubah gaya trading kan. Jangan kan seperti itu. Hari Jumat nanti kita akan belajar cara membuat robot itu sehingga kita tahu logikanya. Dari mana dia kok bisa buy? Dari mana dia kok bisa sell? Setelah beres untung mau diapakan? Setelah buy kok rugi mau diapakan? Kok sering salah ya Pak analisanya? Kok pernah salah ya? Jangankan pernah, sering salah pun nggak masalah robot itu. Nah, salah satu robot saya, bukan robot saya, robot kita nanti yang kita bisa buat bareng, itu mempunyai metode limited risk, unlimited gain. Yang mana banyak salah, tetap bisa untung. Kok bisa? Gitu ya. Ini hasil rekamannya sudah mencapai untung ini ya. Ini di bulan Januari tanggal 2 sudah untung. Nah, 11.000 dari 10.000 sudah menjadi 11.000 nih. Oke, sambil nunggu itu, ini sebenarnya bisa tak cepetin, tapi nggak asik kalau cepet-cepet ya. Ini Pak, siapa tadi ya? Pak Doni ya. Banyak salah, tetap untung. Seperti kata George Soros, ini wajib saya dengung-dengungkan biar Bapak Ibu tidak stres ketika salah terus ya. Yang penting bukan masalah salah atau benar, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa besar loss Anda ketika salah. Maknanya untuk bisa profit konsisten, Anda tidak harus selalu benar, bahkan sistem dengan rata-rata kebenaran yang kecil bisa tetap menghasilkan profit jika menghimpun profit besar saat keberuntungan datang dan bisa menekan loss sekecil mungkin saat salah. Begitu. Nggak usah terlalu mikir, waduh ternyata robot ono salah. Jangankan ono salah, sering salah itu juga ada. Jangan mendewakan robot ya. Nah, tapi kita punya sistem yang namanya limited risk and limited gain. Jika salah, banyak salah pun kita bisa tetap rugi. Bagaimana? Misalkan ini buy di sini robotnya, kita batasi risikonya 1% ya. Resiko 1% dari mana? Hari Senin kemarin sudah saya sampaikan ya bagaimana menghitung money manajemennya. Sell di sini ternyata salah, rugi 1%, kita batasi kan karena ruginya setiap salah. Ini salah lagi, sampai 7 kali salah, rugi 1% kali 7 sudah. Wes nggak usah stres karena ada kesempatan buy di sini, batasi resikonya 1% di sini. Setelah harga mencapai di sini, nah, SL-nya ini bisa kita angkat yang mana SL plus yang ditanyakan Pak Satria kapan hari itu ya. Nah, itu kalau harga di sini bisa diangkat lagi ke sini, bisa lagi diangkat, bisa unlimited gain, bisa tak terhingga keuntungannya sehingga bisa menutupi 7% loss kita itu tadi.
Jangan terlalu stres kalau robot itu salah. Itulah bagian dari probabilitas. Tidak ada hal alat ataupun teknologi apapun di dunia ini yang sempurna, yang 100% pasti benar. Begitu. Jadi jangan sampai juga 1% salahnya bisa menghabiskan seluruh permodalan kita. Makanya itu perlu yang namanya stop loss. Nah inilah bisa lebih dari 20% keuntungan ini atau unlimited gain. Gitu Bapak Doni. Nah ketika makanya robot itu saya mencoba untuk ayolah belajar bareng tentang robotik itu. Jangan terus kita beli kucing dalam karung, robot itu mahal puluhan juta bahkan ratusan juta juga ada tapi nggak ngerti itu strateginya pakai apa nggak ngerti. Itu harus bagaimana nggak ngerti. Cara buatnya bagaimana nggak ngerti. Cara settingnya bagaimana nggak ngerti. Mau ngebalot saja nggak bisa. Nah di sini kita belajar membuat robot. Kalaupun susah membuat robot, menemukan di mana indikatornya, di mana parameternya, di mana time frame-nya, di mana simbolnya untuk pair-nya, kita juga sudah siapin robot yang jadi, yang bisa dipakai, bisa menyesuaikan gaya trading Bapak Ibu. Bisa di semi manual kan, bisa di full auto kan, ya. Jadi membantu kedisiplinan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah menganalisa nih, pakai tangannya Bapak Ibu, biar robot menjalankan, meneruskan sendiri. Robot meneruskan apa? Ya dia pasang stop loss sendiri, pasang target sendiri, bahkan trailingnya kita pasang trailing limited unlimited gain ini. Kalau kita ketiduran kan nggak bisa ngunci-ngunci seperti ini. Sell plus-nya itu pakai robot yang saya bagi gratis itu bisa. Begitu untuk membantu ini. Ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Di semua teknologi itu punya siklus, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, kita harus mampu mendeteksi di kala mana inilah sudah turun ke bawah, probabilitasnya mulai turun. Alat ini sudah tidak profitable lagi. Waktunya ganti. Nah, waktunya ganti itu kita nggak perlu update mengeluarkan duit baru, tinggal riset saja. Nah, riset itu nggak perlu nunggu ini turun, ini rugi, baru riset nggak perlu. Ketika robot jalan ini bagus jalannya, kita riset lagi pakai akun demo. Nah, setelah ini menurun, baru tinggal kita copy pastekan aja yang sudah settingan yang baru. Cara settingnya bagaimana, cara buatnya bagaimana. Jumat ya datang, kita akan live trading juga di situ. Oke, ini sudah 12.000 ini saya cepetin ya. Saya cepetin mentok ya. Nah, ini sudah berapa? Oh, 72. Ini pada tanggal 19 Februari 2019. Nah, ini 26 Februari sudah mencapai 72.000. Oke. Terus ini Maret 82.000. Ini April tanggal 29 106 sudah 1 miliar lebih. Bulan 6 tanggal 21 sudah 124. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 134. Bulan 11 136. Oh, sampai sekarang Februari 12 145. Nah, ini sudah bulan Maret 2020 masuk. Nah, ini sudah. Oke, terakhir tanggal kemarin ya. Ini kalau dilihat grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, grafiknya naik terus seperti ini, laporannya seperti ini. Dari 10.000 modal itu untungnya 189.000. Terus drawdown-nya itu 30%. Nah, artinya dari 10.000 itu yang dipakai untuk menahan floating, permodalan yang dipakai itu cuma 30 jutaan ya, 30%-nya. Ini cukup layak untuk bisa. Ini hasil robot ini dari mana? Dari buat sendiri. Bapak Ibu nanti bisa menemukan robot ini. Seperti ini. Caranya nanti akan saya ajarkan di hari Jumat. Karena Jumat itu adalah advance class. Terus bagi yang nggak ngerti sama sekali ya dilihat dulu aja. Nanti kan bisa Seninnya ngikut yang basic. Bisa ngajukan privat. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang antipati terhadap yang namanya robot kayak, yang namanya forex, yang namanya trading system, apapun itu wis nggak bakalan untung. Yang punya mindset seperti itu, nggak bakalan untung, wis lah kamu itu mau trading macam apa aja, kamu nggak bakalan untung, begitu ya. Punya mindset. Ada nggak, pernah nggak dengar teman-teman yang seperti itu, Bapak Ibu? Hah? Bagi yang pernah dengar, cek saja. Kita bisa berbagi begitu. Mohon maaf, Pak Doni sudah puas belum dengan apa yang saya jelaskan? Sementara ya cukuplah. Di situ juga kadang juga dari saya juga pernah itu ya berapa kali itu juga dari teman-teman di situ juga ada beberapa komunitas yang saya ya kebetulan saya juga dari Jawa Timur juga Pak. Siap, kota mana? Ya, dari sektor timur situ Bondo. Situ Bondo. Oh, Ya. Jawa Timur ternyata dibagi sektor-sektor sekarang ya. Iya. Ya, bagian tapal kuda di situ. Ya, di situ Pak, ya kebetulan kami memang ya samalah sering kita ada promo robot dan lain sebagainya, ternyata memang kebanyakan kegagalan yang kami terima di situ. Tapi dengan ya mungkin nanti dengan adanya pencerahan-pencerahan baru di sini, kami khususnya di sektor timur ini kan masih katakanlah untuk trading ini merupakan sesuatu hal yang awam, sesuatu hal yang baru, istilahnya sekarang berdagang dengan cara baru di situ. Ya mudah-mudahan nanti bisa bisa nambah wawasan lagi dan mudah-mudahan nanti bisa kami kembangkan lagi dan juga bisa kami promosikan kepada teman-teman, terutama komunitas kami yang ada di sektor timur, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan di GK Invest nanti, Pak. Sementara itu dulu, Pak Yoyo. Siap, merdeka. Bersatu kita Mereka. teguh. Oke, Pak Doni. Yang undang siapa tahu, Pak Doni? Ya, kebetulan saya yang mengenalkan di situ Pak Excel. Pak Excel. Iya. IT kali ya. Oke lah, nggak masalah. Ya, Nanti rajin-rajin aja ikut. Iya. Ya, kami pingin sekali di situ, bukan hanya secara online, nanti ya kalau ada kelas, terutama di Surabaya, insya Allah kami siap datang di situ, Pak. Siap. Sebelum ada corona itu memang kita setiap bulan sekali seminar di hotel, Pak. Dan itu berbayar. Gitu. Berbayar 150.000 itu selalu ramai. Tapi karena ini musim corona ya nanti free online begini. Ya, Gitu. itu hanya untuk makan saja. Oke. Nah, kalau kali ini kesempatan ada corona kita belajar bareng, monggo. Jadi masalah robot tadi, memang semua itu nggak sempurna sehingga kita harus menyempurnakan. Yang sempurna itu adalah tetap aja yang di atas. Cuman untuk lebih membuat hasil yang bagus itu adalah kolaborasi antara manusia dan robot. Robot itu goblok sebenarnya, yang pintar tetap manusianya. Robot itu disuruh ngalor, ya ngalor, itu yang itu. Suruh lurus, ya lurus saja terus. Kalau tidak ada perintah nanti kalau ada tembok kanan, ya dia akan lurus nabrak tembok. Nah, kalau sudah disuruh, nanti kalau ada tembok kanan, dia akan belok ke kanan. Tapi kalau ke kanan juga ada mobil, gitu, dia juga nabrak mobil karena perintahnya cuma tembok. Kasarannya seperti itu. Sehingga kita harus bisa berkolaborasi antara mesin dengan otak kita sendiri. Yang pintar tetap kita ya. Oke. Nah, ini hasil robotik yang saya backtest tadi itu menghasilkan 1.897% dalam waktu 16 bulan. Nah, ini didapat dari 1897 ini
dibagi 10.000 ya kali 100. Ya, sekitar 120% sebulan. Ini gaspol ya. Artinya ibaratnya mobil itu bisa berkecepatan 300 km per jam, tetapi tidak ada satupun yang berani mencoba di Indonesia ini untuk 300 km per jam. Nah, robot ini juga bisa 300 km per jam, tapi saya mencegah untuk jangan lakukan itu. Karena tetap money management itu lebih bagus lagi daripada sekedar teori atau strategi, begitu. Karena di dalam trading itu tidaklah kita berpikiran seberapa cepat kita berlari, tetapi mari kita mindsetnya berubah, seberapa jauh kita mampu berlari. Ya, jangan berpikir seberapa cepat kita cepat kaya, tetapi seberapa jauh kita bisa membuat konsisten sebuah kekayaan itu. Itu yang harus kita mindsetkan ya. Nanti sehingga robot itu juga bisa pisau bermata dua, bisa membuat Anda cepat kaya juga cepat bangkrut gitu. Harus juga punya mindset yang benar ya terhadap sebuah ini. Jangan mendewakan sebuah sistem apapun. Makanya selalu kita membuat edukasi itu money risk trade management harus dalam satu kesatuan. Oke, mungkin suatu saat kita akan adakan lomba robot juga ya. Karena kalau sudah Bapak Ibu sudah pinter buat robot, sudah bisa utak-utik sendiri, kita lombakan robot itu, nanti semua pesertanya bisa membuat robot itu yang juara satu bisa dibuat oleh semuanya peserta begitu. Itu kan menarik hasil kerja kita bersama, kita pakai bersama, kita menghasilkan bersama, kita profit bersama begitu. Kayaknya indah itu ya. Karena sebelumnya di seminar saya di waktu tahun lalu ya, Agustus tahun lalu kita sudah mengadakan lomba robot itu. Dan hasil-hasil saya penemuan robot yang seperti ini bukan hasil saya semata, tetapi memang hasil dari edukasi saya sampaikan ke banyak peserta itu dari ABC itu punya menemukan ini saya kolaborasi hingga hasilnya seperti ini sangat simpel sekali. Jadi jangan ribet dengan Pak saya punya indikator ini Pak, saya mau merobotkan indikator ini, berapa persen sih backtestnya atau histori terakhirnya bagaimana ya. Kalau kita ribet-ribet membuat coding, membuat itu hasilnya nggak bisa mengalahkan robot yang sederhana aja bisa punya grafik yang sekian bagus ini, ya buat apa susah-susah? Hidup itu sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Kerjakan apa yang bisa, yang mungkin kita mudah sekali untuk laksanakan secara berulang-ulang, sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, membentuk sebuah karakter yang bagus, itulah akan membentuk sebuah sistem dalam kehidupan kita, termasuk sistem dalam trading itu. Jangan dibalik karakter yang membentuk Anda sebuah sistem. Ya, kalau misalkan karakter Anda paksakan untuk pakai di dalam sebuah sistem trading, ya itu nanti bener dewe. Market nggak bisa ngikutin sampean begitu. Hal yang mudah aja nanti kita kerjakan ya. Ya, yang hasilnya juga nggak akan jelek-jelek amat karena semua itu harus dengan sebuah proses ya. Tidak kita pakai sistem terus ngawur ya. Ini contoh money management ini. Terus ini contoh probabilitas. Kalau misalkan kita dari 10 transaksi itu 6 benar 4 salah dan seterusnya setiap per 10-nya seperti ini 70% kelayakannya benar, ya kita layak pakai sistem itu. Sistem ini berbentuk apapun loh, Bapak Ibu. Jadi sebuah sistem itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Hanya saja misalkan mungkin Bapak Ibu itu sudah nemu sistem yang bagus sebenarnya. Tetapi mungkin kurang menjurnal saja. Kalau misalkan di jurnal konsisten melaksanakannya, mungkin juga bagus juga dipakai untuk sekarang. Jadi kalau ini loh sistem yang bagus, ya enggak, ya bagus punya aku. Enggak usah bagus-bagusan begitu, ayo diuji bareng dengan sebuah jurnal probabilitas. Gitu. Kalau itu memang layak,
dipakai, konsisten saja. Bisa jadi pas punya si A itu rugi di bulan sekarang, punya si B untung di sekarang. Oh ya, saya tadi akan menjawab nih, mindset orang bahwa trading itu memang diskenariokan untuk loss. Wis tahu kamu nggak bakalan untung di dalam trading itu. Kalau sudah punya mindset itu, mungkin banyak teman-teman yang seperti itu. Teman-temannya ditawari saja, Pak. Ini saya ada software yang namanya Copy Trade Reverse. Ini bisa di-download juga. Silahkan klik di bawah ini. Step.center, diklik. Nah, oke, teman yang Bapak punya mindset itu tadi ya, kalau misalkan nih, namanya misalkan Tomo gitu ya. Pak Tomo tadi kan kamu bilang bahwa trading apapun, kamu belajar dimanapun tidak akan pernah untung. Oke, sekarang saya akan trading Pak Tomo. Pak Tomo transaksi kebalikannya dari saya. Kan Pak Tomo ngomongnya, saya selalu akan rugi nanti, akan bangkrut di trading. Ya udah, dibalik saja, apapun yang saya tradingkan kalau saya buy, Pak Tomo sell. Berani nggak Pak Tomo seperti itu? Nah, Pak Tomo nggak perlu mendelii satu-satu, melihat satu-satu transaksi saya, menunggu transaksi saya. Cukup dengan software download Copy Trade Reverse itu, Pak Tomo bisa akunnya kebalikannya dari saya. Misalkan nih Pak Doni nih, Pak Doni punya banyak teman-teman nih ya, ada 10 orang begitu. Pak Doni udah yakin, wes salah, 10 orang itu bakalan lulus semua. Ya kalau Pak Doni yakin dari 10 orang itu pasti lulus semua, Pak Doni punya akun satu yang gede, kemudian isi transaksinya adalah kebalikan dari seluruh 10 orang itu. Kebalikannya semua, bisa dibuat seperti itu. Itu saya punya softwarenya itu, saya kasih gratis saja itu nanti. Begitu Pak Doni kira-kira. Nah, cukup bisa menjawab orang-orang yang antipati terhadap trading kan. Nah, Pak Doni bisa jadi ibaratnya grosirnya gitu kalau orang dagang itu. Nah, Oke, kalau siap. Pak Doni masih yakin, kalau Pak Doni yakin dari 10 orang itu pasti untung ya, copy trade saja, nggak usah dibalik begitu Pak. Nah, itu ada softwarenya. Nah, itu akan kita dapat. Bapak Ibu dapatkan, wes kurang opo kita invest itu loh. Edukasi mau teknikal mau fundamental ada, enggak susah untuk mempelajari fundamental teknikal juga ada tool trading, susah melihat tool trading enggak sempat mendelengi ya juga bisa pakai robot, pakai strategi apapun sudah antipati wes enggak bakalan kamu bisa kaya. Dibalik saja semua transaksinya namanya copy reverse itu kebalikannya. Nah, wis lengkap begitu. Bapak Ibu sudah lewat 30 menit tak terasa. Mohon maaf jika ada salah. Oh ya, ada pertanyaan silakan. Oke, Bapak silakan pamit. Ini juga mau saya tutup. Sebelumnya kita berdoa dulu barang 30 detik atau 10 detik agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna. Mohon maaf atas segala salahnya. Sampai jumpa kembali hari Jumat. Biar kita lebih afdol dan tuntas apa yang kita pelajari, kita setiap Senin, Rabu, Jumat jam yang sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Pak Doni, terima kasih Pak Andreas, Pak Denny, Budia, Pak Fajar, Pak Gus Pascima ini dari Bali ya, Pak Gus. Makasih Pak Iwan. Pak Irawan, Pak John Billy, Pak Jukristi, Pak Bu Terima Mutia kasih Pak Karmito. Yoyo. Oke, Selamat malam. malam. Pak Revali, terima kasih. Pak Richard, Pak Rio, Bu Siska, Pak Tommy, Pak Willy, dan Pak Vivo. Nah ini enggak ada namanya ini Pak Pak. Yoyo. Oke, selamat sahur nanti, selamat berpuasa besok, semoga ibadahnya diterima dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.